Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? So I hope you are all doing well today. And before we starting our today's lesson, let's we pray together based on your themes. Yeah, finish. And so I will check your attendance one by one. If I say your name, please say present. All right? Yes. Landi, Febri, Robi, Anti, Nanda, baiklah, karena sudah masuk semuanya, tidak ada yang izin pada hari ini. Kita lanjut kepada pelajaran kita. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pelajaran inti, coba deh teman-teman lihat benda yang ada di sekeliling teman-teman. Coba kalian perhatikan benda yang ada di sekeliling kalian. Coba perhatikan, ada apa saja di dalam kelas ini. Coba perhatikan. Coba kalian amati what object are in the classroom and what can you see around you. Apa saja? Nah, sekarang saya tanya, Febri, apa benda yang kamu amati di sekelilingmu sekarang? Ada apa? Shoes. Sepatu ya? Nah, kalau boleh, sepatu itu seperti apa sih? Kalau menggambarkan sedikit tentang sepatu yang kamu ketahui. Sepatu itu ada talinya. Ya, ada talinya. Lalu? Biasanya itu berwarna hitam. Hitam. Lalu ada alatnya. Ada alatnya. Lalu ada apa lagi? Sepatu itu. Lapaknya. Ya, telapaknya. Kulitnya. Kulitnya. Ada lubang untuk masukin. Ya, ada lubangnya. Ada? Ukurannya. Ya, ukuran. Ada. Lalu? Ya. Nah, itu ya benda yang tadi sepatu yang diamati oleh Febri. Sekarang saya mau tanya juga Randi, benda apa yang kamu amati di sekelilingmu saat ini? Ada apa saja? Books. Books. Books ya. Kalau boleh tahu buku itu seperti apa sih yang kamu ketahui? Yellow color. Yellow color, berwarna kuning. Lalu apa lagi? What else? Allah mau picture. Banyak gambarnya kata Randi, buku itu a lot of picture. Apalagi Randi, ada lagi? Yes. Nah, teman-teman, tadi apa yang disebutkan oleh Febri dan Randi? Tadi Pak Febri menyebutkan mengenai sepatu, lalu Randi menyebutkan mengenai buku, jenis-jenisnya, apa saja yang ada dalam buku. Nah, teman-teman perlu tahu apa yang disebutkan oleh teman kalian tadi, sepatu dan buku, beserta apa yang mereka amati itu adalah ciri-ciri daripada pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks deskripsi, yaitu tentang memperkenalkan benda, tempat, hewan ataupun manusia. Nah, apa yang disebutkan tadi itu ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang descriptive text. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kita harus mengetahui dulu tujuan dari pelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada berbagai tujuan tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita akan belajar tentang
yang pertama, we can identify the purpose, communicative of descriptive text with a simple about the thing. Kita akan pelajari tentang mendeskripsikan benda, hewan, tempat. Lalu kemudian kita juga dapat mengidentifikasi informasi baik secara umum ataupun terperinci. Lalu kita juga akan mempelajari tentang struktur yang ada dalam tes deskripsi, yaitu meliputi identification dan description. Lalu juga kita akan mengidentifikasi unsur kebahasaan yang ada dalam tes deskripsi, seperti adjektif, kata sifat, simple present. Nah, simple present ini juga digunakan dalam mengungkapkan teks deskriptif. Kemudian ada noun phrase juga. Lalu kita juga akan memahami makna dari kosakata, seperti karakteristik yang telah teman kalian sebutkan tadi tentang sepatu, ciri-ciri sepatu, apa saja yang ada di sepatu, mulai dari warna tadi. Kemudian tadi ada disebutkan juga buku, isi daripada buku tersebut. Nah, itu juga kita akan mempelajari pada materi pertemuan kali ini. Nah, inilah beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran tes deskripsi pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini saya membawa kertas, di mana kertas ini ada gambarnya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saya akan membagi kepada kalian kertas yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh lihat dulu kertasnya, dibaca dulu 5 menit ya, dibaca, dipahami. Dipahami ya maknanya, apa teks tersebut. Ya, 2 menit lagi. Nah, baik, sudah. Nah, nanti saya akan bacakan, kalian akan mengikuti bacaan setelah saya. Baik, kita mulai dari my classroom. My classroom. My classroom My classroom is a comfortable is a comfortable and pleasant place and pleasant place to study. to study. It is located It is located on the second floor on the second floor of my school.
building. of my school building. The classroom is large, The classroom is large, clean, clean, and bright. and bright. There are There are 30 desks 30 desks and chairs and chairs for the student. for the students. The desks The desks are broad broad and neatly arranged and neatly arranged in rows. in rows. At the front of the classroom, At the front of the classroom, there is there is a whiteboard a whiteboard and and teacher's desk. teacher's desk. The whiteboard The whiteboard is is clean and white. clean and white. Above the whiteboard, Above the whiteboard, there is a round clock. there is a round clock. The walls The walls are decorated with colorful are in colorful posters posters and students' and projects. students' projects. There is also There is also a bookshelf a bookshelf in the corner of the room. in the corner of the room. It has many interesting books. It has many interesting books. The classroom The classroom has 4 large windows. has 4 large windows. The windows The windows allow allow fresh air fresh air and sunlight and sunlight to enter the room. to enter the room. The floor is clean The floor is clean and the environment and the environment is comfortable. is comfortable. My classroom My classroom is a wonderful place is a wonderful place because because it helps it helps students students learn effectively. learn effectively. Nah, setelah kita baca bersama-sama, saya akan minta salah satu dari kalian untuk membaca sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi. Nah, saya minta untuk Anti, coba Anti baca bagian pertama. My classroom. My classroom is a comfortable and pleasant place to study. It is located on the second floor of my school building. Oke, cukup. Selanjutnya, Nanda, coba teruskan bacaannya. The classroom is large, clean, and bright. Ya, lagi. There are 30 desks and chairs for the students. Oke, cukup. Lanjutkan Robi bacaan Anda tadi. The desks are broad and neatly arranged in rows. At the front of the classroom, there is a whiteboard and teacher desk. Lanjut. The whiteboard is clean and white. Above the whiteboard, there is whiteboard, there is one Clock. clock. The walls are decorated with colorful poster and student projects. Oke, cukup. Febri, giliran. There is also a bookshelf in the corner of the room. It has many interesting books. The classroom has 4 large windows. Oke. Terakhir, Randi. The window allows fresh air and sunlight to enter the room. The floor is clean and the environment is comfortable. My classroom is a wonderful place because it has students learn effectively. Nah, kita sudah baca bersama-sama tadi, lalu saya perintahkan kalian untuk membaca masing-masing. Nah, saya mau tanya, teks apa sih yang kalian baca tadi? Mengenai apa? Ada yang bisa jawab? Saya siap. Ya, tentang apa tadi teks yang kita baca tadi? Ini tentang
tentang kondisi kita dalam kelas. Ada lagi? Nah, teks yang kita baca tadi itu mengenai kelas, betul ya tadi. Kemudian nanti juga menjawab tadi mengenai kondisi yang ada di dalam kelas. Nah, teks yang kalian baca tadi itulah kita akan mempelajarinya mengenai teks deskriptif. Nah, teman-teman, perlu diketahui ketika kita mempelajari tentang tes deskriptif itu kita akan mengetahui. Nah, makna dari tes deskriptif itu kita akan cara kita untuk mengetahui ataupun kita memberitahu bagaimana benda tersebut, lalu yang kita amati ya seperti benda, hewan, manusia ataupun tempat. Nah, itu udah arti dari makna tes deskriptif yang kita akan pelajari hari ini, yaitu cara kita mengenalkan atau mendeskripsi sesuatu, baik itu benda, manusia, hewan ataupun tempat. Nah, dari tes deskriptif itu, deskriptif teks atau teks deskripsi, itu kita akan mempelajari struktur yang ada di dalamnya, seperti identification dan description. Nah, identification itu adalah kita mengetahui objek ataupun poin utama yang kita pelajari. Seperti tadi kita sudah membaca tentang My Classroom. Nah, teks tersebut kita harus mengetahui identification-nya, poin utama yang kita baca tersebut dari teks tersebut. Lalu ada namanya description. Nah, ini tambahan, yaitu kita mengetahui ciri-ciri, karakteristik apa saja dari sifat yang disebutkan dari dalam teks tersebut. Nah, kemudian saya perintahkan kalian untuk mengetahui atau menemukan informasi umum dan informasi rinci dalam teks tersebut. Coba kalian identifikasi mana poin utamanya, yang berupa identification tadi sudah disebutkan mengenai poin utama, objek apa yang dibahas, kemudian description-nya itu tambahan, apakah ada menyebutkan ciri-ciri, sifat yang berhubungan dengan identification dengan poin utamanya. Coba kalian identifikasi mana sih informasi umum dan informasi rincinya, poin utama dan poin umumnya. Mungkin kan saya belum paham tentang, jadi susah untuk mengikutannya. Nah, teman-teman perhatikan pada struktur pelajaran, sekali lagi, pada struktur pelajaran teks descriptive text itu ada namanya identification dan description. Nah, identification ini kita menemukan objek utama atau poin utama dari teks yang kita baca tersebut. Teks tersebut membahas apa sih? Nah, itu yang dimaksud dengan identification atau poin utamanya, topik utama yang dibahas di teks tersebut. Lalu description itu, struktur yang kedua itu kita mengetahui dari poin utama tersebut apa sih ciri-ciri yang dibahas dari identification tadi. Nah, seperti tadi My Classroom, mana identification-nya dari teks tersebut. Lalu description-nya itu informasi tambahan yang ada dalam teks tersebut, bisa mengenai kata sifat ataupun ciri-cirinya. Berarti yang pertama My
poin utamanya ya. Mana description ini ibaratnya supporting detail. Ayo kalian identifikasi mana identification dan descriptionnya. Temui informasi umum dan rinci dalam teks tersebut. Ya, coba kalian perhatikan teksnya. Randi. Mungkin yang pertama identifikasi paragraf pertama ke Ya. mungkin yang ini support untuk menjelaskan yang pertama tentang classroom. Kita ini mungkin secara idenya kita menggambarkan kelas kita. Ya, tapi classroom itu bukan identifikasi. Nah, identification apa tadi? Iya. Yaitu kita menemukan poin utama. Poin utama. Kalau membahas teks tersebut bisa lupa objek atau subjek yang kita membahas. Oke. Oke, bersilakan. Baik, kita pertanyaan. Ya, Apakah poin utama itu biasanya terletak di awal atau di tengah? ya di awal paragraf. Di awalnya saja, Bro. Ya. Kalau boleh tahu ini teks bahas tentang apa? Bahas tentang kelas ya. Tapi bahas bahas ini bisa Mengidentifikasi. Nanti untuk mengidentifikasi poin utamanya itu berada di paragraf pertama ya. Seperti my classroom is available. Kalau seandainya bisa nggak ya untuk mengidentifikasi poin utama itu berada atau bisa dikatakan di tengah paragraf pertama. Biasanya identifikasi itu terletak di awal paragraf. Jadi di awal paragraf itu kita menemui apa saja yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, selebihnya ada pun berupa seperti kata singkat, ciri-ciri yang dibahas mengenai classroom ini itu berupa description, tambahan informasi tambahan. Anda ada kesulitan? Sudah paham? Nah, coba kita ini dulu. Ini teks berbicara tentang apa? Nah, itu kan poin utama dari teks tersebut kan, berarti berupa identifikasi. Nah, berarti poin utama ini berarti teks ini hanya membahas tentang classroom. Nah, adapun informasi selebihnya tadi juga disebutkan dalam classroom itu ada apa aja, kemudian bangkunya berapa jumlahnya, itu kan informasi tambahan dari main classroom tersebut. Berarti itu berupa deskripsi. Yang baik, saya kira kalian sudah mengetahui perbedaan identification dan description dari teks My Classroom. Nah, dalam teks tersebut ataupun dalam pelajaran teks deskriptif atau teks deskripsi, deskriptif teks, itu juga kita mempelajari yang namanya generic structure ataupun language features. Nah, dalam teks tersebut, dalam deskripsi teks deskripsi itu kita juga mempelajari simple present tense dan adjective dalam teks. Jadi ketika kita mempelajari ataupun mendeskripsikan sesuatu benda, tempat ataupun orang, maka language features-nya ataupun kebahasaan yang digunakan itu menggunakan simple present. Beda dengan narrative teks. Nah, simple present itu grammar yang digunakan untuk menunjukkan keadaan sekarang
ataupun kebiasaan yang sering dilakukan. Sebelum kita mengidentifikasi simple present yang ada di teks tersebut, kira-kira kalian sudah mengetahui simple present atau belum? Belum. Sudah. Ada yang sudah ya? Belum. Nah, kita akan mengulangi pelajaran simple present dulu. Nah, simple present ini tadi yaitu grammar yang menunjukkan kegiatan rutinitas sehari-hari yang dilakukan. Nah, pada kita ketika ingin mendeskripsikan suatu barang ataupun tempat, orang, hewan, maka kita menggunakan grammar tersebut. Nah, simple present ini kalau dia kata kerja itu menggunakan verb pertama, seperti makan, verb pertamanya eat, minum, verb pertamanya drink, melihat, verb pertamanya see. Nah, simple present ini ada dua jenis. Yang pertama verbal, yang kedua yaitu non verbal. Nah, yang non verbal ini itu ketika kita menyebutkan suatu benda tanpa adanya verb atau kata kerja di dalamnya. Seperti my classroom is comfortable di situ. Nah, linking verb yang digunakan dalam simple present itu seperti is untuk tunggal, are untuk jamak. Jadi simple present itu ada dua jenis, verbal dan non verbal. Nah, kemudian coba ya teman-teman perhatikan sekali lagi teksnya, garis bawahi mana kata sifat, mana kata kerja. Ayo, perhatikan teksnya. Ayo, yang mana kata kerja, yang mana kata sifat ataupun kata benda, mana verbnya, mana adjektif dan nounsnya. Garis bawahi ya, kalau perlu beri tandanya. Sudah? Ayo kita diskusi bersama. Nah, mulai dari Randi. Dari teks yang kamu baca tadi, sebutkan mana kata kerja, adjektif atau nouns. Adjective in comfortable. Ya. So nouns located. Ya, ada lagi. So nounnya juga school. Ya. So adjective-nya listen place. Ini terus di kalimat pertama. Nah, pada kalimat pertama tadi menyebutkan comfortable. Nah,
Di situ berarti comfortable adalah Adjective. adjektif atau kata Sifat. sifat. Nah, pada kalimat my classroom is comfortable, ini simple with Simple present. verbal atau non-verbal? Verbal. Verbal. Nah, lagi karena di sini tidak ada kata kerja, yang mana comfortable itu adalah adjektif atau kata sifat, maka tempatnya itu simple present yang berupa Oh, non-verbal. non-verbal. Bisa dengan juga jika ada linking verbnya is. Nah, di situ tidak ada jumpai yang namanya verb atau kata Kerja. kerja. Nah, teman-teman juga perhatikan kalimat ini.